Cukup aja bubar. Yang itu konsorsium 10 orang gitu. Bubar. Mas Iwan Pandria. Siap. Gak nyasar tadi ke sini? Hah? Gak nyasar tuh? Nah, oh ya, sorry. Ke sini gak naik kuda tuh? Rencananya gitu, cuma tadi hujan. Dia itu profesional ini loh, guys. Ternyata itu apa namanya? Masih latihan, sering latihan ya. Ikut latihan maksudnya. Tapi kompetisi kan juga ikut juga tuh berkuda kayaknya beberapa event itu. Anak saya sebenarnya yang berkuda itu. Oh, Bapaknya nganter. Kadang kalau habis latihan ya ikut latihan. ikut latihan sekali. Ya. Gimana kesibukan di arsitektur, Mas Iwan? Saya manggilnya Mas aja Mas Iwan ya. Oh nggih, Mas. Boleh, Mas Agus. Ya, alhamdulillah Proyek lancar. disibukkan. Disibukkan. Proyek lancar ya. Ini kan Alhamdulillah. biasanya ini terkait waktu gitu stabil Mas. Maksudnya kan beberapa itu ada yang di awal-awal tahun itu dia nggak terlalu tinggi loadnya. Terus nanti baru pertengahan sampai akhir tahun dia bisa banyak ya. Kalau di Arsitama sendiri gimana? Citama ini mungkin agak beda sama teman-teman yang lain karena proyeknya lebih banyak desain and build. Oh, Ya. oke. Ya. Ya ini perkara target, nggak desain saja tapi desain and build gitu. Jadi mungkin dalam setahun juga karena buildnya dengan nilai kuantiti tertentu, ini mungkin cukup untuk setahun. Wah, ya desain and build rong proyek sak proyeknya cukup tuh. ya, siapa tahu lebih. Mas Iwan, ini kan kita ngundang Mas Iwan, jadi lab komunikasi dan bisnis arsitektur, kita menyebutnya lab KBA. Itu kan memang kita ada program namanya bisnis dan desain arsitektur Indi. Jadi kita tuh ngadain podcast, kita manggil prinsipal-prinsipal biro begitu dan bisa sharing kira-kira menjalankan bisnis itu di arsitektur itu seperti apa toh. Jadi kan Mas Iwan kan sudah banyak asam garam nih. Wah, jadi banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita belajar bareng begitu lewat podcast ini. Kira-kira bagaimana toh mengelola sebuah biro itu seperti apa. Nah, nanti bisa share juga pengalaman-pengalaman di Arsitama Indonesia. Kira-kira gimana toh ngelola proyeknya itu seperti apa. Dapetin proyeknya sekarang apakah lebih banyak repeat order dari klien-klien begitu atau yang baru dan sebagainya. Gimana sejauh ini? Udah berapa tahun tuh Mas Arsitama itu jalan itu? Sudah 17. Wih, lama ternyata. 17 tahun. Ya, 17 ya, 2007. Ini kemarin saya ngalami lah pandemi itu kan mungkin di konstruksi, di bisnis konstruksi agak terpengaruh ya. Akhirnya ngaruh juga ke konsultan misalnya dan lain sebagainya. Gimana Mas Iwan kemarin pandemi? Gak ada masalah atau? Pandemi 2020 itu ya sempat ada shocknya itu pasti. Ya. Tapi ternyata beberapa klien tuh masih punya tabungan. Itu yang penting ya. Di tahun pertama itu. Oke. 2020 itu ternyata punya tabungan. Dan banyak orang yang karena lockdown kemudian harus WFH dan seterusnya jadi di rumah kan. Nah, kita itu malah kebantu sama proyek-proyek yang kecil. Interior gitu enggak? Bikin background. Oh iya. Mereka akhirnya sering di rumah dan jadi ngerti rumahnya. Mas plafonku bocor, kamarku pengen gini, pengen gitu. Dan saya rasa ya itu tadi mereka masih punya tabungan di tahun itu gitu ya. Di awal pandemi. Di awal pandemi 2020 gitu ya. Nah walaupun memang proyek saya yang jalan itu mungkin langsung slow down dan
setengah. Kalau saya hitung 50% itu ditunda. Yang mau jalan ditunda. Itu yang awalnya sudah kontrak mungkin ya. Udah jalan bahkan Kontrak ya. udah jalan. Oke. Ada beberapa yang desain, ada yang build. Nah, yang pas proses build itu apa? Tukangnya Harus aja ditunda. bingung langsung pada pulang. Oke. Tapi tetap jalan. Ya alhamdulillahnya tetap jalan walaupun slow down. Nah di akhir-akhir 2020 malah nggak tahu ya, kayak gabut gitu kan. Main ini bikin perusahaan lagi. Pandemi malah bikin perusahaan. Tapi sama, ininya sama. Bisa cerita nih, gimana nih? Ya karena kumpul sama teman-teman, ada teman dari luar kota beberapa, berempat lah kita. Terus sebenarnya apa ya, tujuannya itu regional gitu, area. Aku dapat proyek di sini tapi nggak bisa nggarap. Bisa nggak ke arah timur sana, atau yang di sini dari Jogja ke barat gitu. Kira-kira gitu. Oh ya sudah gitu. Awalnya tuh ngobrol-ngobrol gitu terus. Udah yuk bikin perusahaan lagi. Itu pas pandemi padahal ya. 2020. Pandemi. Terus? Oh ya sudah. Terus? Padahal sama, sebenarnya udah sama. Ininya sama, layanannya sama maksudnya ya. Sama. Ya kita ya desain, build, Oke. interior, konstruksi juga. Gitu. Tapi dia lebih ke regional. Regional. Jadi oke. kalau wilayah sana kamu handle, wilayah sini saya handle gitu. Nanti pembagiannya kira-kira gitu. Awalnya begitu ya. Kemudian ya sudah kita jalan-jalan aja. Jadi berempat ini sudah sebenarnya udah punya perusahaan masing-masing gitu. Bikin lagi, yuk. Join lagi ya. Dengan masing-masing udah ini ya. Bikin lagi, ya udah jalan. Cuma ya itu, karena ini memang beririsan kan project. Terus kalau ada project A, siapa nih? Kan gitu ya. Akhirnya ya kita ya ada direksinya sendiri di situ, dia kelola, bahkan dari ya kita sebutnya berempat nih komisarisnya gitu. Ya. Komisarisnya yang kasih project juga, ini ada project, jangan Nah, sekarang sih pada akhirnya yaitu jalan, tapi lebih diarahkan ke project pemerintah. Oh, yang konsorsium yang itu, yang berempat itu. Akhirnya arahnya ke sana. Marketnya ke pemerintah. Oke. Memang di Arcitama sendiri lebih sering yang non pemerintah. Yang swasta. Oke. Kalau yang pemerintah ya akhirnya. Jadi ini bisa beda. Oke. Bisa beda. Tadinya kan ini ada project sini atau sini. Soalnya sama ya ininya ya. Lah itu keren juga itu. Kalau sekarang sudah sangat beda ya marketnya dan lain sebagainya. Tapi yang konsorsium berempat itu yang dibangun pas pandemi masih jalan sampai sekarang. Sebenarnya pada akhirnya ribut juga. Dinamikanya di situ ya. Oke. Kita baik-baik aja sebenarnya. Maksudnya berempat nih. Cuma yang bikin ribut ini kan tadi. Wah ini kadang ada konflik of interest di situ ya. Oke. Ya kalau saya aja yang dari 2007 tadi ya sudah terjadi itu juga, dan itu kan memang dinamikanya kayak gitu. Iya, memang dinamikanya seperti itu ya memang ya. Kayaknya memang begitu. Iya, baik. Itu dari awal tuh dulu memang concernnya tidak hanya desain, Pak Iwan, Arcitama itu. Maksudnya awalnya dari desain, lalu kebutuhan mengembangkan ke design and build dan lain sebagainya, atau memang dari awal berdiri itu arahnya memang mau menyasar ke design and build? Biar teman-teman juga belajar juga gitu di awal-awal itu. Sebenarnya kalau mau ditarik mundur lagi, jujur kita mulainya dari saya lulus. Oh, iya. Atau bahkan belum lulus. Belum lulus itu udah diinisiasi terkait dengan itu. Kita satu kontrakan, satu pokoknya gitu kan. Satu circle kalau sekarang. Satu circle terus kita ngesup tuh maksudnya yang kita sebenarnya yang kita sasar ya yang kenal dosen kan. Oh, dosen. Jadi ini kita buatkan gambar kerjanya kalau Bapak butuh apa studio, jadi kita studio DD gitu waktu itu. Awalnya itu gitu. Terus dari situ juga project sendiri. Akhirnya saya di posisi semester 3 udah bangun. Semester 3?
semester 3, 4 itu sudah bangun kafe. Jadi sudah ada mulai dari gambarnya juga, terus Mas Iwan yang bangun, itu di semester 4 itu ya? Bareng-bareng sama teman-teman gitu. Karena kebetulan ada teman yang ya. mau buka kafe nih. Angan-angannya itu di semester itulah ya. Mungkin tahun ketiga berarti semester 5 lah. Ya. Nah, lagi rame-ramenya dulu Jogja. Banyak kafe-kafe baru ya. Kafe, Oke. gitu kan. Udah sewa tempat, coret-coret, pasang bata. Gitu. Jadi tahu gitu kan, pasang bata tuh gini. Itu anak semester 4 ya. Semester 5 gitu. Iya, orang saya tanya Pak Andoyo. Lupa 5 itu bawa katalog. Katalog material. Ditanya ininya apa? Ini. Ininya pakai apa? Ini Pak. Oke. Gitu. Tapi intinya sebelum lulus sudah mulai terjun ke project ya. Iya. Itu cerita sebelum lulus. Terus kemudian lulus, saya itu ya pada akhirnya tidak pernah bekerja dengan Orang. Terus ya karena jejaring tadi, circle, ada kenalan dan sebagainya, ada kerjaan di sana. Apa? Bangun tapi. Maksudnya bukan mendesain tapi ini borong ya. ini. Oke. Tapi butuh perusahaan, oke kita beli. Jadi waktu itu beli CV. Karena butuh bendera untuk menaungi konstruksi itu. Ya, jadi kita bersepuluh urunan. Itu masih posisi mahasiswa ya berarti ya? Udah lulus. Oh, setelah baru lulus itu. Saya wisuda 2005 awal gitu. Oh, itu ada tantangan. Ini loh ada proyek konstruksi, tapi butuh bendera di sana. Bendera. Oh. Kamu mau nggak? Ando, Ya mau. Terus benderanya mana? Dicari-cari kan. Ada nih. Berapa ya? Kalau nggak salah 7 juta harganya. Zaman segitu ya. Segitu kita urut. Kita beli. Kemudian kita kerjakan. Setelah dikerjakan, ya itu tadi, itu proyek pemerintah loh. Oh, proyek pemerintah itu ya? PL tapi ya. Oke. Penunjukan langsung. Gitu Oke. kan. Tapi memang butuh administrasinya, butuh bendera dan Ya. sebagainya. Oke, ya. Mungkin nilainya di bawah 50 juta. Tapi dalam posisi saat itu yaitu besar. Besar. Terus kemudian setelah kita lakukan gini, kok gini ya proyek pemerintah. Kita tahu lah. Oke ya. Oke. Aduh, kok gini ya. Sudah sampai cukup dulu aja bubar. Yang itu konsorsium 10 orang itu. Bubar. Terus kembali lagi yang kedua bikin bendera baru. Yang tadi CV ini yang kita beli CV ini. Terus tadi beli sudah ada, terus jadi dihidupkan CV, dengan itu tadi yang awalnya. Kita kerjakan untuk satu proyek terus kapok. Udah lah. Terus gimana? Bikin aja lagi gitu. Tapi bikin baru, nggak beli. Oke. Baru. Dan ini enggak 10, 11 orang bahkan. Jadi tambah banyak. Ini gimana? Saya posisinya katanya waktu itu wakil direktur katanya. Oke. Di konsorsium itu. Di konsorsium ber-11 ini. Jalan lagi, kita bikin ada proyek berapa? 2 atau 3 kalau nggak salah. Tapi ya gitu namanya orangnya banyak kan. Ya. Pengen gini, pengen gitu. Pada akhirnya rugi. Oh gitu ya. Memang harus rugi dulu ya. Ruginya tuh sampai saya harus jual. Bukan jual ya. Saya harus menyerahkan motor. Wih. Motor kakak sampai saya. Bukan motor saya, motor kakak saya. Yang PKB-nya harus saya minta. Mana nih cara artinya ada pengorbanan besar ya di situ ya. Dan kok kenapa kayaknya kok itu tadi saya juga mungkin masih bocah. Yang lain enggak nombok kok saya yang cuma dari ber-11 kayaknya cuma bertiga yang mau nombok gitu. Oke. Apakah gara-gara tadi ya aku wakil direktur kan gitu kan. Mungkin punya gitu. ini ya rasa di sini. Terus ya. akhirnya gitu. Nah, jadi setelah itu barulah di 2006 ya. Berarti itu yang 11 sorry. Itu ini lagi. Setelah selesai pecah lagi langsung rugi lagi. Oke. Terus gini enggak cocok. Akhirnya akhirnya 2006 mulai 2006 pindah nih.
pindah circle. Ini nggak Coba. pindah circle terus kita bikin tadi apa ya? Kita tuh sebenarnya buka studio printing. Oh, itu juga pernah ya? Pernah. Jadi ini kita ngelayanin yang mahasiswa ya. Mau ngeprint A0 A1 waktu itu kan kita buka itu. Nah, di titik itu kontrakan kita habis. Kontrakan kita habis, tapi saya posisi ada satu kerjaan di dekat UPN sana ya. Proyek, ditelepon lah sama Pak Revi. Oke, wah Pak Sama Revi Mas ya. Revi. Mas Revi gitu. Kakak kita semua. Ya, Pak. dulu tuh kan saya ada gimmick gitu ya sama Mas Revi. Pokoknya satu-satunya mahasiswa yang menolak beliau jadi kajur lagi itu kan saya. Oh gitu ya? Iya, kenapa Wah nolak? ini statement jelas ini teman-teman nih. Iya, waktu itu kan kajur terus Pak Mbok gantian gitu. Waktu itu artinya ganti saya Pak jadi kajur gitu. Nah, terus itu jadi kebawa sampai beliau nelpon. Dek, di mana proyek? Terus mau kerja enggak gitu kan? Ditawarin gitu. Tuh, kerja apa? Besok waktu kampus gitu. Itu Ya, udah, posisi udah lulus ya? Ya. Wah, aku mikir wah jadi kajur ya. Kan gitu. Nah, Diminta ke kampus. Oke. Akhirnya aku ke kampus ketemu tuh Pak Ud lagi cari partner katanya. Oke. Akhirnya ketemu lah Pak Ud. Pak Ud waktu itu diminta kerja bantu ngerjakan Adi Sucipto. Oh ada kerjaan di Bandara Adi Sucipto Bandara waktu Adi itu. Sucipto. Oke. Dari pihak kampus UI LBA dulu namanya. Masih ada nggak ya? Lembaga Bantuan Arsitek. Oh dulu ada ya? UII. Oh. Terus Oke. berpartner dengan UGM. Lupa. Berpartner untuk yang proyek itu. Untuk Jadi proyek LBA dengan pengembangan di Bandara di Sucipto itu. Asisten atau gimana? Saya bantu Pak Ud. Prinsipalnya Pak Uut, Mas Iwan bantu di situ. Jadi underpass itu yang di bawah itu dulu saya yang garap. Oh iya. Underpass yang sebelahnya timurnya itu. Oke. Nah, terus berkembang dari situ maka Mulai ada komunikasi deket sama dengan Pak Uut. Kemudian saya menawarkan diri. Ada tim nih Pak. Ada tim yang terakhir. Yang terakhir. Circle terakhir ya. Oke, ya. Oh iya. Oh baik. Nah itu tadi cita-citanya pertama itu tadi. Kita itu mau di ranah desain sebenarnya. Awalnya mau di ranah desain. Ya, karena tadi fokus di desain ya. Kita support nih arsitek senior yang butuh, Kita support di situ. Awalnya itu. Tapi ternyata berjalan waktu dapat project dari temen yang pasrah bongkoan gitu. Ya. Sekaligus bangun gitu. Kalian bangun, lah gimana? Bebas terserah. Oh, oke. Ada posisi di mana kita diberi kesempatan yang sesuka hati. Maksudnya bukan sesuai hati. Kamu punya ide apa masukkan silakan aja gitu. Saya berempat waktu itu. Ya kita komunikasi terus pengen gini, pengen gitu, oke. Nah itu yang jadi kita jadikan itu tahun 2007 2008 ya. Oh 2009. Oke. Ya. 2007 itu akhir ya. Akhir kita start 2008 ya jalan biasa lah. Kemudian di titik 2009 itu design and build ya. Mulai dimulainya di situ ya. Benar dari nol. Oh, oke. Tanahnya dari semua. Dari mulai beli tanah, mecah tanah, balik namanya, semua disupport di situ. Ya. Oh, oke. Sampai furniture interiornya. Maka dari pengalaman itulah, di titik itulah yang saya kira titik startnya di situ ya. Oke. Design and build kayaknya oke juga. Ke depan ya. Profitnya jelas lah. Oke juga nih. Ya di titik itulah. Tapi kan gini Mas Iwan, nggak semuanya berani mengambil risiko itu ya. Artinya beberapa kita lihat ada yang sudah nyaman di desain. Ya kita tahulah desain itu mungkin resikonya tidak besar. Ya.
Karena kan dia ya modal tenaga dan lain sebagainya. Sehingga kadang beberapa arsitek itu sudah cukup nyaman di desain sehingga sampai sekarang ya dia hanya di desain aja. Padahal kalau dia nggak semuanya berani loh seperti Mas Iwan itu maksudnya spekulatif di situ. Apalagi konstruksi kan masih butuh modal dan lain sebagainya toh. Nah, kira-kira yang meyakinkan Mas Iwan gimana itu? Maksudnya bisalah kita itu ngambil peluang di situ dan lain sebagainya. Kan banyak yang harus disiapkan toh, tenaga kerja dan lain sebagainya gitu. Ya itulah, saya juga heran sebenarnya karena kita mengawali atas dasar sistem kita sendiri. Di cerita sebelumnya tadi kan nggak pernah ada kita belajar dari orang lain Langsung atau perusahaan ini lain. langsung terjun gitu ya. Sudah ini cara kita gitu, cara kita sendiri gitu. Jadi bahkan tukang bagaimana ini ya kita belajarnya dari sama tukang juga. Kalau ngerjakan itu atau borong itu gimana? Bayarnya berapa? Masangnya gimana? Itu bahkan kadang kita belajar gitu. Jadi ya sudah. Kalau perkara modal ya pasti ada modal, tapi saya selalu waktu itu ya gimana caranya harus ada DP. Selalu kayak gitu ya. Ngamankinnya di situ ya. Oh, oke. Walaupun mungkin klien ya kerja dulu lah atau datang dulu alatnya ada, tukangnya ada terus baru nanti by progress baru di dan saya tidak pernah saklek lah istilahnya apa. Oh, DP dulu sekian puluh % enggak. Memang kayak gitu ya, awal-awal gimana ya. Misalnya nyamannya, ini ada 5% dulu, nggak apa-apa, 10% dulu, nggak apa-apa. Nyata-nyatanya begitu, kontrak ya dibuat, DP pertama 20%, 20% gitu ya. Pada kenyataannya 20% pun dipecah sama klien. Klien awal-awal itu ya. Mas ini ada ini dulu, besok tak transfer lagi. Oke Bu, oke Pak. Jadi DP pun dibayar bertahap. Ya nggak apa-apa, yang penting sama-sama nyamannya di Mas. Jadi sebenarnya komunikasi saya itu lebih pada ke trust sama nyamannya. Saya kira bagus itu. Jadi apa ya? Ya itu tadi ya, kita nggak bisa hanya memang dari sudut pandang kita aja gitu ya. Kita merasa bahwa DP harus sekian dan sebagainya. Tapi memang kita harus melihat itu tadi ya, fleksibilitas itu saya kira bagus sih. Tapi banyak yang gini ya. Ya kalau tadi cerita ada yang nggak berani, ada yang nggak berani. Dulu bahkan gini, kita ngerjakan aciannya jelek nih. Sebelum dikomplain tuh kita komplain duluan. Jadi jaga kualitas bener ya. Kualitas bener. Makanya, karena konstruksi ya kelihatan juga. Nah ini yang kalau nggak hati-hati arsitek jadi kontraktor tuh gitu. Nombok terus gara-gara ini dibenerin. Oke, ya Mas Iwan. Kita break bentar ya, Mas Nasro ya. Oke, break dulu Mas Iwan. Oke. Nanti disambung ininya. Mas Iwan, kita kan tahu ya. Arsitek itu yang harus diurusin tuh banyak gitu. Kita nggak hanya ngurus memastikan bahwa desain yang kita produksi, kita delivery ke klien itu kualitasnya bagus dan lain sebagainya. Tapi kan kita juga harus memahami kadang karakter kliennya beda-beda gitu ya. Ada klien yang ya mungkin kalau kita pas dapat klien yang budgetnya unlimited ya mungkin lebih ini. Tapi kan kadang mereka datang juga dengan mereka ada kebutuhan untuk membuat sebuah bangunan dan lain sebagainya dan akan tetapi mungkin kadang beberapa klien berpikir bahwa yang penting bangunannya jadi dulu Mas Iwan. Karena ini kan pertama kasarannya ini kita modal dulu lah di depan. Nanti kalau sudah operasional banyak profit baru deh kita itu bisa agak bermain-main di arsitekturnya sehingga dan lain sebagainya. Nah kira-kira bisa sharing nggak Mas Iwan kalau kemarin pengalamannya Mas Iwan gitu mentreatment atau mengelola project itu kira-kira seperti apa gitu? Ya, betul itu. Jadi project itu yang harus kita lihat adalah proses kita diskusi, kita rembukan dengan klien, komunikasinya. Saya kira itu kuncinya di situ. Komunikasi ya berarti ya. Desainnya hebat bukan, tapi malah komunikasi sampai apa yang dicita-citakan si klien ini itu tercapai. Oke. Karena desain A dan B itu pasti relatif ya. Si A klien ini suka yang begini, suka yang begitu itu. Menurut saya dia pasti punya referensi masing-masing. Tapi bagaimana meyakinkan si klien. Jadi menurut saya dan ini sering saya ceritakan, wawasan harus luas.
Wawasan dari arsiteknya itu ya. Wawasan dari si arsitek ini harus luas. Wawasan dalam konteks apa nih? Wawasan. Apapun. Oh, oke. Kalau diajak ngobrol apa itu nyambung dah gitu aja. Itu jadi enak nih komunikasi sama klien. Kalau klien backgroundnya di tadi misalnya rumah sakit di dokter gitu, nyambungin dikit lah tentang hal itu. Ada nih yang backgroundnya militer gitu, beda lagi arahnya. Treatmentnya beda lagi. Iya, treatmentnya beda lagi. Dan saya pernah semua. Jadi maksudnya saya pernah kayak di Padang Golf di Lanut Adi Sucipto itu. Ya, yang cerita tadi itu. Benar-benar semi militer bahkan gitu. Dan di mana titik cara pengambilan keputusannya itu sangat militer. Oke, ya. Itu juga. Ya. Berapa Mas? Segini. Siapa sekian. Oke. Kalau itu tidak dijawab, hilang itu. Peluang-peluang itu hilang ya. Kan harus punya analisa taktis cepat dan sebagainya. Ya, alhamdulillah di titik itu sudah di titik yang ada pengalaman cara berhitung cepat gitu. Oke. Tapi untuk yang mungkin teman-teman yang baru dan sebagainya, prinsipnya itu gini. Jangan sampai dilihat itu kita kayak apa ya? Apa bahasa Jawa? Plegak-plegu itu apa? Oh, oke, enggak confident ya. Confident, enggak pede gitu. Jadi iya. harus Itu hebat ya. Gitu. Mau pegang file, mau tidak pegang file itu saya kira harus bisa Harus pede juga. Cara membahasakan atau cara bagaimana menunjukkan contoh. Kadang mungkin kliennya ininya bagusnya gimana? Oh, pakai ini aja Pak. Oh, kayak apa itu? Nah, kalau bawanya HP carilah, kan sekarang cari informasi mudah. Atau kayak ini Pak, gini. Jadi ada hal yang gimana ya? Kita menunjukkan bahwa di situ ada problem, ada masalah, terus kita bisa bereskan itu. Jadi dan ini kalau ini dulu saya mulai dari gini, mulai dari waktu kuliah belajar itu, ketika ketemu masalah itu jangan nol itu artinya oke, ada masalah harus ditanyakan dong ke dosennya misalnya. Nah, ini jangan nol gitu, maksudnya jangan menanyakan tanpa kita nggak punya jawabannya. Bawa jawaban apapun, walaupun itu jawabannya nggak kepake, tapi setidaknya berusaha untuk mencari solusinya. Nah, dari situ. Ini penting, ini jadi kebiasaan nanti. Jadi ke klien pun pada akhirnya gitu. Kita kliennya nggak ngerti sebenarnya. Iya. Saya tuh desain speknya ini, tapi ternyata nggak ada nih barangnya. Kita tahu barangnya nggak ada, terus harus kita ganti kan. Betul. Kita nanya, Pak mau yang mana? Kan nggak mungkin. Betul. Gitu, Ya. Ini barangnya udah diskontinya nih, kita mau ganti yang ini ya, karena ini lebih begini atau ini mirip atau begini. Ya kan hal-hal seperti itu. Jadi komunikasi saya kira. Ya. Dan pastikan kita menunjukkan ke klien bahwa mereka tuh ketemu orang yang tepat gitu ya. Artinya ketemu memang ini jadi dia tidak hanya dia datangkan hanya untuk mendesain, tapi juga partner diskusi dan lain sebagainya ketika menyelesaikan masalah dan lain sebagainya gitu ya, Mas Iwan. Ada yang terbatas oleh tadi misalnya, wah belum bayar nih bapaknya gitu kan, terus menjadikan makanya kalau menurut saya lupakan dulu. Jadi tunjukkan bahwa kita itu effortnya udah punya komitmen di situ kita komitmen. Misalnya dia minta sebenarnya kelasnya sedang, kita kasih lebih aja gitu. Oke, apapun itu proyeknya meskipun untuk kecil besar jangan ini ya. Kan kadang orang itu ya preferensi orang ya, ketika dia dapat klien cuma dapat dan sebagainya, jangan gitu ya. Semua treatmentnya harus. Saya nggak pernah nolak, maksudnya gini, nggak pernah milih. Ini kecil, yang ini gede. Itu aja enggak. Itu. Sebisa mungkin semua saya terima. Yang cuma ngerehab atau yang apapun semua saya. Maksudnya itu bagian dari potensi, itu bagian dari mungkin bukan itu. Itu hanya pintunya bisa ada jadi. batu loncatan aja ya. Oke. Kita mengejar besarnya ya itu pintunya. Kalau kamu baru kenal ya itulah pintunya. Besok insya Allah repeat ordernya kan gitu. Dan bisa juga lebih besar dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Tapi saya kira benar itu. Jadi apapun skalanya, saya kira komitmen kita tidak boleh kita turunkan gitu ya. Dan keseriusan kita di dalam menghandle project itu
ini ya, apa namanya, memang dibutuhkan di situ. Enggak terus hanya ini proyek besar ini, kakap nih. Wah, jadi kita full attack di situ. Enggak gitu ya, memang seperti itu. Dan harus gini juga, selain tadi wawasan juga artinya ini saya temukan di adik-adik mahasiswa sekarang dan sebagainya, bahwa kadang mengarah ke detail itu kurang ya. Oke. Banyak yang kurang. Ya. Desainnya, konsepnya bagus. Tapi ketika bicara ini gimana cara bikinnya, eksekusinya seperti apa, agak kurang. Nah ini mungkin masih bisa dipelajari lah, maksud pengalaman-pengalaman. Nah kebetulan kalau di saya karena design and build, jadi tahu gitu. Iya benar. Buildnya ini harus di lapangan terus seperti apa. Gimana, gitu. Sehingga dan itu benar-benar terjadi. Kalau tukang nggak paham juga bakal naik. Betul. Ke arsiteknya. Iya. Dari titik itu bahkan sampai ini ya, sampai kayak sales material. Sales material vendor. Enggak, kita itu jadi kayak sales material. Oke. Soalnya apa? Ownernya tanya, Mas, kalau pakai ini bagus nggak? Oh ini bagus. Kalau dibanding ini, oh bagus ini Pak. Gitu kan? Kenapa sampai seperti itu? Ya karena pada akhirnya kita turut menentukan kualitas yang mau dibangun gitu. Kalau pengetahuan wawasan tentang materialnya kurang. Gimana? Enggak mungkin kok ownernya, kliennya nanya ke langsung ke sana. Mas pintu ini yang BPC, yang ABS, yang aluminium, mau yang seperti mana? apa? Seperti itu. Ya. Jadi kalau di Arsitama sendiri update, kita tahu sendiri lah, namanya material itu kan dinamikanya cukup cepat ya. Sekarang ada seperti ini, besok dia sudah ada update yang terbaru lagi, material dan lain sebagainya gitu. Kadang beberapa konsultan dia mungkin ada semacam agenda rutin ya. Mungkin dia mengagendakan di akhir pekan, di Jumat dan lain sebagainya. Mereka ngundang vendor-vendor itu untuk datang, presentasi dan lain sebagainya. Nah kalau di Arsitama sendiri, karena kan update material harus ya, kalau enggak nanti kita akan ketinggalan gitu. Kalau di Arsitama sendiri gimana, Mas Iwan, untuk yang update terkait dengan material? Wah, itu hampir tiap minggu, tiap bulan datang ya? ada yang datang. Oh, oke. Jadi kayak misalnya kita lagi kayak kemarin ini ada undangan dari salah satu mitra vendor gitu kan, yang kemudian banyak merek di situ, banyak material, ya akhirnya kenalan terus WA. Masuk gitu-gitu aja. Dan kadang serunya gini, ada pas di titik saya butuh sesuatu, terus si vendor itu tiba-tiba datang gitu. Oh ada ya kayak gitu ya. Oh ya udah ini rezekimu kan gitu. Pas butuh itu dia pas butuh datang. Apa gitu ya. Kok ada vendor datang. Dia udah tawarkan, cocok. Oh ya sudah. Udah berarti itu rezekinya sih. Oke. Karena saya lihat ininya Mas Iwan tuh explore di material tuh luar biasa banyak loh, karya-karyanya Arsitama gitu ya. Jadi beberapa detail mungkin yang lain coba Mas Asrul, yang lain. Terus ini detailing ya, kayak gini kan ornamen ini kan. Ya, jadi mungkin hanya ini ya custom ya, artinya memang mungkin hanya ditemukan di beberapa project saja, bukan sesuatu yang template gitu. Itu memang jadi salah satu pembedanya atau gimana? Ya, karena gini, detailing itu memang di awal tetap terkonsepkan begitu ya. Ya. Tapi namanya klien beberapa ya, habis pulang dari mana lihat ada pinggiran lagi. Ini bagus. Oh bisa Pak. Nah itu sebenarnya taktisnya di situ. Taktis artinya ketika kita kerjakan design and build, ya kan? Ya. Desainnya ada perubahan, harus pakai material apa, harus yang bagaimana, warnanya apa, itu langsung terkonek antara si tim desain sama tim lapangan. Konstruksinya. Oh, oke. Salah satu yang menurut saya itu keunggulan juga. Ya. Ini bukan orang lain nih. Kan, gitu. Satu itu. Yang kedua, kita juga bisa memberikan misalnya hal-hal yang pengen gini tapi mungkin nggak tahu kan itu apa. Pak bisa pakai bahan ini. Misalnya tadi kan cutting pakai PVC board gitu. Ganti NCP tapi tipis. Kita butuh ada ketebalan di situ. Oke. Ya. Jadi memang sering terjadi desain ini berubah di pada saat perjalanan konstruksi ya. Konstruksi. Oke. Ya.
mungkin itu juga bagian dari klien-klien saya yang senang karena udah Cukup fleksibel di situ ya. Jadi saya jangan sampai gini dikit Iya. berubah lagi, ini berubah lagi, terus kitanya gimana gitu kan, jangan juga gitu ya. Kita ngopeni lah. Itu bagian dari servis ya, bagian dari servis di Arsitama kira-kira seperti itu. Tapi saya kira tadi menarik ya, karena antara desain dengan build-nya itu di dalam satu company yang sama. Jadi betul ketika ada informasi-informasi perubahan desain dan lain sebagainya di lapangan bisa segera diimplementasikan gitu. Sekarang kan kadang ada gap, Mas Iwan. Gap itu desainnya udah gini, dia masih ragu-ragu lagi. Nanti di lapangan bisa nggak ya kontraktornya dan lain sebagainya gitu. Kan kadang seperti itu. Makanya saya sendiri juga dituntut pada akhirnya dari segi bukan hanya sekedar bahwa ini bisa dibangun. Kadang bagaimana ini biar efisien anggarannya, Ya. optimalnya bagaimana sampai menghitung gitu. Jadi bukan apa-apa, tapi pada akhirnya karena pengalaman terus jadi di luar kepala. Oh kayak gini di sekian. Sudah tahu lah kira-kiranya implementasinya ya. Gimana? Wah panjang. Nah itu 17 tahun. ya pengalaman itu yang bicara. Nah itu kan beberapa hal harus dalam tanda petik harus ditransfer ya keilmuannya Mas Iwan itu terkait dengan detail. Kan nggak mungkin kan seorang prinsipal semua ada di prinsipal, tapi kan harus ada layer-layer di bawahnya. Mas Iwan punya kewajiban dalam tanda petik yang ngajari mungkin di situ asisten arsiteknya, junior arsitek dan sebagainya terkait dengan detail misal. Detail kan ada gimana ya ngajari mereka itu ya memang harus telaten dan lain sebagainya. Itu pengalamannya gimana Mas Iwan di Arsitama sendiri? Kalau itu memang dari dulu konsep selalu dari saya. Konsep semua dari prinsipal. Oke, ya. Kemudian saya ada kepala studio gitu kan. Setelah konsep dari saya Akan dilanjutkan oleh kepala studio. Kepala studio dan timnya, artinya ada drafternya ada. Ya. Nah untuk hal-hal yang detail biasanya ya kita diskusi gitu. Di kantor saya itu kan enggak kantor yang bersekat-sekat gitu. Saya butuh tinggal teriak sini duduk. Oke. Ya. Jadi dengan begitu kita lagi membahas tentang hal detail, teman-teman yang lain yang tidak membahas pun kadang bisa sambil belajar di situ ya. Belajar dan Oke. detailnya begini Ya. enggak nyimak banget tapi dia pasti lama-lama ini ya. memahami. Oke. Dan itu memang harus ini enggak sih? Ya karena kita tahu ya mungkin beberapa karya itu kan sebagai media marketing yang paling bagus salah satunya ya. Artinya kan beberapa arsitek menggunakan karya-karya terbangun mereka itu ini sebagai media marketing yang paling oke. Sehingga setiap karya itu mesti punya masterpiece-nya gitu. Artinya karya yang ini dia mungkin berbeda di bagian ininya dan lain sebagainya. Tapi karya yang lain, dia lebih penguatan di materialnya atau mungkin dari formnya. Apakah memang pendekatan semua proyek, misal sama-sama rumah tinggal ya Mas Iwan ya. Mas Iwan di rumah tinggal yang A, eksplor di material batanya dan lain sebagainya. Yang ini mungkin harus beda ya, masa sama lagi dengan yang sebelumnya gitu. Gimana kira-kira kalau di Arsitama itu? Gini, dan itu memang terjadi hal seperti itu. Tapi lebih seringnya kan tren pada akhirnya. Tren di saat itu. Oke. Ya. Ketemu klien di nah ini misalnya zaman Skandinavian itu lagi gencar gitu. Ya. Muncullah begitu. Oke. Terus di titik lain yang desainnya mirip seperti ini ada juga 2, 3 mungkin ada di kota lain ada. Nah, cara penggunaan materialnya juga ya kadang ada yang berbeda. Tapi begini, bahwa satu tren ini si klien ini apa ya istilahnya? Kalau dia hanya memandang, ini lagi trennya begini terus ikut itu, berarti itu pola-pola yang tahun-tahun tertentu. Ya. Industrial terus Skandinavia terus yang gimana? Itu tahun-tahun tertentu. Tapi kalau yang dia mau explore, dia mau yang lifetime-nya panjang lebih lama, itu orangnya kadang lebih futuristik ya. Visioner ya. Oke. Ini nanti kayaknya bakal akan bergeser ke sini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi
artinya bukan explore materialnya itu bukan karena dari si arsitek sebenarnya, tapi bagaimana klien ini arahnya kemana. Karena kan saya juga nggak spesialis yang bata atau spesialis yang minimalis di masalah tertentu. Ya tadi pokoknya apa aja. Ya. Apa aja. Komunikasinya maunya seperti gimana, apa? Impiannya klien gimana, tak wujudkan, tak bantu wujudkan, kan begitu. Jadi ketika ini saya suka yang tropis, yang kayu-kayu, oke gitu. Saya suka yang modern, yang klasik, yang kolonial bahkan ada nih. Ya. Mas Iwan kalau mendeskripsikan ya, berarti posisi arsitek itu dengan klien itu seperti apa tuh? Lebih banyak dia itu memang posisinya sebagai teman diskusi atau memang dia hanya mengeksekusi saja atau gimana? Dari yang menurut Mas Iwan pengalamannya 17 tahun lebih ini gimana kira-kira? Arsitek itu berarti kayak gimana tuh sebenarnya menghadapi klien dan lain sebagainya? Arsitek itu ya kalau bicara studionya atau kantornya disebut konsultan ya. Mungkin itu bahasanya tepat. Kita memberikan konsultasi. Tapi caranya ini dengan dialog atau ngobrol yang nyaman, bukan dengan yang dia punya idealis tertentu. Kan iya itulah. Jadi apapun yang ditanyakan klien, kalau kita balas, kita jawab dengan sesuatu yang menurut dia sampai dia itu, oh ya, wow, atau gimana? Oh itu udah masuk itu mesti. Gitu ya. Oh, terus cocok ini berarti ya, ketemu orang yang tepat nih ya. Kita presentasi, perkenalan, terus memberikan sesuatu, kasih advice dan sebagainya. Terus dianya kok manggut-manggut, cocok gitu. Cocok ini ya. Oke. Itu kuncinya ya berarti ya. Oke, terakhir Mas Iwan. Ini Mas Iwan ini kan udah luar biasa banyak pengalaman. Nah, kira-kira Mas Iwan memandang profesi arsitek ke depan itu seperti apa? Artinya begini, kita harus menunjukkan bahwa ini adalah sebuah profesi yang proven. Nah, proven itu artinya apa ya? Ya bisa untuk diandalkan ke depan lah. Nah, tipsnya kira-kira gimana? Apakah kita perlu konsisten di situ, kerja keras atau gimana? Monggo, terakhir Mas Iwan. Oke. Jadi saya kira ke depan arsitek tetap oke lah ya, tetap bagus walaupun digembleng dengan semua apa ini teknologi dan lain sebagainya. Tapi satu hal bahwa dari sisi humanisnya, manusianya, makhluk sosialnya ini yang bisa diperhatikan menurut saya. Karena apa yang saya jalani selama ini adalah ngopeni tadi istilahnya, kembali lagi komunikasinya dan lain sebagainya, menjelaskan tentang ini kenapa begini, artinya kenapa begini itu pertanyaan-pertanyaan yang terjadi setelah desainnya selesai loh. Oke, ya. Kemudian dibangun, baru paham dia, ini kok jendelanya gini ya, ya karena dulu gini, oh ya. Oke. Jadi hal seperti itu, kita itu jangan apa istilahnya, jangan sampai ada yang tidak terinfokan dengan baik, jadi komunikasinya yang baik. Itulah saya kira. Komunikasi saja satu ini ya, keyword kita di sore hari ini bagaimana membuat profesi ini jauh lebih menjanjikan dan juga kita memberikan servis yang terbaik terutama kepada masyarakat dan juga klien ya dengan profesi kita. Oke, terima kasih Mas Iwan. Jangan lupa nanti kalau bikin perusahaan lagi kabar-kabar lah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe dari channel kami. Terima kasih.